Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Baiklah teman-teman, pada pertemuan yang ke-10 ini kita akan berdiskusi tentang pendidikan informal berbasis kearifan lokal dan yang diampu oleh Bapak Muhammad Natsir MPD dan Ibu Fevi Sunarti MPD. Sebelumnya perkenalkan, anggota kelompok saya ada Nurul Fazira, Rahmita Juliandori, dan Widya Febrianti. Saya Fani Febri Jozia sebagai moderator. Langsung saja kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya Nurul Fazira dengan NIM 22003125 sebagai pemateri 1. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertian pendidikan informal berbasis kearifan lokal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang diperoleh oleh seseorang berdasarkan pengalaman dalam hidup keseharian dengan sadar atau tidak sadar. Sejak seorang itu lahir sampai nanti mereka meninggal di dalam lingkungan keluarga, masyarakat, atau pekerjaan sehari-hari. Sedangkan pendidikan indigenes merupakan pendidikan yang berakar dari kehidupan dan kebudayaan masyarakat lokal. Masyarakat nyata memiliki cara tersendiri dalam melihat dunia, memiliki pandangan tentang dunia, budaya, dan tradisi sendiri, serta memiliki makna untuk bangunan mereka sendiri. Dan juga pendidikan ini adalah pendidikan yang meletakkan kebudayaan lokal sebagai landasan pembelajaran dan pertumbuhan seseorang. Next. Sistem dan praktik pengetahuan dalam pendidikan ini telah diturunkan dari generasi ke generasi selama ribuan tahun melalui ritual bercerita, mengamati, mendengar, menganyam, menciptakan, berburu, bercocok tanam, memasak, dan bermimpi. Pendidikan ini berlanjut dalam bentuk-bentuk tradisional di wilayah-wilayah lokal. Pendidikan ini adalah pendidikan yang didapat atau dilaksanakan dari perkembangan serta cara berpikir atau cara pandang seseorang dipengaruhi oleh interaksi atau sosial budaya dari tempat mereka. Pendidikan nyata ini juga bergantung pada kondisi lingkungan tempat individu tinggal serta kebudayaan dan juga kepercayaan yang serta sistem politik yang berlaku di dalamnya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurul Fazira. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, disilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya Widya Febrianti sebagai pemateri kedua, yaitu mengenai bentuk-bentuk pendidikan informal berbasis indigenos. Sistem dan praktik pengetahuan indigenos telah diturunkan dari generasi ke generasi selama ribuan tahun, melalui antara lain ritual bercerita, mengamati, mendengar, menganyam, mencipta, berburu, bercocok tanam, memasak, dan bermimpi. Pendidikan indigenos berlanjut dalam bentuk-bentuk tradisional di wilayah-wilayah lokal. Sebagian bentuk pendidikan indigenos memang berdasarkan pada pengetahuan adat. Namun seringkali pendidikan indigenos berjalan seiring kurikulum pendidikan nasional, sehingga tidak hanya memberi anak-anak nilai akan budaya yang kuat, tapi juga kemampuan secara kritis menghadapi berbagai tantangan, resiko, dan juga manfaat peluang dari pengetahuan umum. Bentuk-bentuk pendidikan informal berbasis indigenos
adalah pendidikan yang mengacu kepada kearifan lokal, budaya, dan tradisi yang dimiliki oleh suatu komunitas atau kelompok masyarakat. Pendidikan informal berbasis indigenous biasanya dilakukan secara turun-temurun melalui proses belajar mandiri, pengalaman, dan pergaulan sehari-hari. Beberapa contoh pendidikan informal berbasis indigenous adalah yang pertama, pendidikan adat, pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai, norma, dan aturan yang berlaku dalam suatu adat istiadat. Misalnya, pendidikan adat Minangkabau yang mengajarkan tentang sistem matrilineal, gotong royong, dan musyawarah. Yang kedua, pendidikan agama, pendidikan yang mengajarkan ajaran ibadah dan akhlak sesuai dengan agama yang dianut. Misalnya pendidikan agama Islam yang mengajarkan tentang rukun iman, rukun Islam, sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang ketiga, pendidikan seni, pendidikan yang mengajarkan keterampilan, kreativitas, dan apresiasi dalam bidang seni, misalnya pendidikan seni tari yang mengajarkan tentang gerak, irama, ekspresi, dan makna dari berbagai jenis tarian tradisional. Yang keempat, pendidikan lingkungan, pendidikan yang mengajarkan tentang keseimbangan, keharmonisan, dan kelestarian lingkungan hidup, misalnya pendidikan lingkungan Dayak yang mengajarkan tentang konsep hutan sebagai rumah, sumber kehidupan, dan tempat beribadah. Pendidikan informal berbasis indigenous memiliki peran penting dalam melestarikan identitas, kearifan, dan kekayaan budaya bangsa. Pendidikan informal berbasis indigenous juga dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan nasional dan global. Oleh karena itu, pendidikan informal berbasis indigenous perlu dihargai, diakui, dan didukung oleh pemerintahan dan masyarakat. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Widya Febrianti. Selanjutnya materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi ketiga. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Rahmita Juliandori sebagai pemateri ketiga akan menyampaikan karakteristik pendidikan informal berbasis indigenous. Yang pertama, pendidikan informal berbasis kearifan lokal dan indigenous adalah pendidikan yang mengakui, menghargai, dan memanfaatkan pengetahuan, nilai, dan budaya lokal yang dimiliki oleh masyarakat setempat sebagai sumber belajar. Yang kedua, pendidikan informal berbasis kearifan lokal dan indigenous bersifat fleksibel, kontekstual, partisipatif, dan relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Yang ketiga, bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan, mewariskan kearifan lokal dan indigenous kepada generasi selanjutnya sekaligus meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, dan kreativitas masyarakat. Yang keempat, pendidikan ini menggunakan metode pembelajaran yang beragam seperti cerita rakyat, ungkapan bijak, permainan tradisional, seni budaya, praktik adat, dan pengalaman hidup. Yang kelima, pendidikan ini mengandung nilai-nilai karakter yang positif seperti gotong royong, hormat menghormati, tanggung jawab, kerjasama, toleransi, kejujuran, kedisiplinan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah contoh pendidikan informal berbasis indigenous. Yang pertama itu ada pesantren sebagai lembaga pendidikan asli atau indigenous di Indonesia. Untuk mencari lembaga pendidikan yang indigenous asli Indonesia dan berakar kuat dalam masyarakat, tentu kita akan menempatkan pesantren di tangga teratas. Disadari maupun tidak, di kalangan masyarakat Indonesia muncul adanya dualisme pendidikan umum dan pendidikan keagamaan. Salah satu jenis pendidikan keagamaan adalah pondok pesantren dalam hal Islam. Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan memiliki akar sejarah yang panjang, jauh sebelum merdeka. Di kalangan masyarakat telah berdiri pesantren setelah melalui interaksi dengan sistem pendidikan modern yang disosialisasikan oleh pemerintah, khususnya penjajahan Belanda, maka pesantren dan madrasah akhirnya muncul sebagai lembaga pendidikan modern. Yang kedua ada pendidikan adat Minangkabau. Pendidikan ini mengajarkan nilai-nilai dan tradisi Minangkabau seperti musyawarah, gotong royong, adat perpati, dan lain-lain. Pendidikan ini dilakukan melalui proses surau atau tempat belajar dan tempat ibadah dan belajar, lalu melalui proses rantau atau mengembara keluar daerah dan kembali ke kampung halaman atau menerapkan ilmu yang didapat di rantau. Yang ketiga ada pendidikan adat Toraja yang mengajarkan kearifan lokal dan budaya Toraja seperti
upacara kematian, pemeliharaan kerbau, seni ukir kayu, dan lain-lain. Pendidikan ini dilakukan melalui proses aluk atau adat, tongkonan atau rumah adat, dan pasang rikaja atau silsilah keluarga. Yang terakhir ada pendidikan adat Dayak. Pendidikan ini yang mengajarkan pengetahuan ekologis dan sosial Dayak, seperti pengelolaan hutan, pertanian berpindah, kesenian tradisional, dan lain-lain. Pendidikan ini dilakukan melalui proses rumah betang atau rumah panjang, tiwah atau upacara penguburan tulang, dan hukum adat lainnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rahmita Juliandori sebagai pemateri ketiga. Demikianlah presentasi atau diskusi kami dari kelompok 11. Semoga dapat tersampaikan kepada teman-teman. Saya sebagai moderator, jika ada salah kata, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.